Halo teman-teman, selamat datang di channel Bali Blind. Kali ini saya membawa konten baru buat teman-teman semuanya. Oke, saya mengucapkan terima kasih dulu buat rekan-rekan yang mungkin baru saja masuk ke channel ini dan mengklik video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dengan baik serta mendapatkan apa yang kalian inginkan di channel ini ya. Oke teman-teman, saya sebelumnya mau mohon maaf dulu buat teman-teman. Jadi selama beberapa tahun ke belakang itu channel ini sempat mangkir dari ruang tonton Anda semua. Itu dikarenakan banyak kegiatan darat setelah dilakukannya wisuda di kampus. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah konten yang menarik karena ini adalah hasil pertanyaan dari teman-teman tunanetra juga yang ada di Facebook. Nah, teman-teman juga ingin mengetahui apa saja yang ada di channel ini, silahkan bisa dilihat di Beranda Channel. Oke, langsung saja ke topik utama. Teman-teman saya di Facebook waktu kemarin, oh iya sekali lagi saya ada podcast yang merupakan podcast tentang bagaimana memilih keyboard yang murah serta berkualitas. Jangan lupa juga nanti silakan dengarkan podcast saya juga dengan nama channel yang sama di Spotify ataupun di platform podcast yang akan saya sediakan nanti linknya di deskripsi ya. Nanti kalau kalian ingin mendengarkan silakan bisa dibuka aja nanti di link deskripsi. Oke, langsung aja. Pertanyaannya adalah bagaimana memilih keyboard yang murah dan berkualitas tanpa harus berpatok pada satu merek. Nah, kebetulan saya hari ini memakai sebuah keyboard yang bermerek dimiliki oleh KOG, yaitu KOG EK50 ya tipenya. Nah, sekarang kita langsung menuju keyboardnya. Ini dia di sini. Nah, di sini saya punya sebuah keyboard yang masih standby ya. Sekarang saya coba nyalakan. Nah, sangat tampilannya sangat sederhana dan tombolnya juga membantu sekali buat para tunanetra. Oh ya, para tunanetra juga bingung. Sekarang kan KOG mengeluarkan yang touchscreen layar sentuh ya. Apakah KOG yang seperti ini layar sentuh? Enggak. Ini sudah bisa dilihat ya dari banyak tombolnya dan juga untuk kualitas suara juga nggak membingungkan serta bagus ya. Di sini kebetulan saya memakai lengkap. Nah, suaranya juga nggak bakal kalian mengecewakan ya. Karena walaupun KOG ini tipe murah, tapi suaranya sudah menyamai PA series teman-teman. Nah, ini suaranya. Nah, ini saya sudah berada di menu utama yang ada di keyboard KOG-nya. Nah, bagaimana aksesnya buat para tunanetra? Oke, silakan. Di sini saya memiliki 4 tombol di paling atas dulu nih. 1, 2, 3, 4. Nah, tombol-tombol ini sudah saya pelajari sebelumnya. Ya, yang di sini merupakan style. Nah, jadi kita bisa memilih style di sini. Light up. Nah, dia akan menyala warna hijau kayak gitu. Nah, kemudian di sebelahnya ini adalah mode song. Ya, demo song atau demo yang lainnya itu ada di sini semua. Nah, kemudian di sini ada tombol keyboard set. Keyboard set itu apa? Dia ada voice. Nah, biasanya teman-teman kalau di keyboard PA series, nih bola ini biasanya dipakai untuk ngatur tempo aja ya, nggak bisa yang lain ya. Bisa yang lain tapi kalau di program. Nah, seperti itu. Namun, kalau di keyboard ini, dia tugasnya mempercepat kita untuk mencari sesuatu. Saya akan pergi ke sebuah suara di sini. Nah, di sini saya punya kategori string. Nah, bagaimana dengan keyboard Yamaha dan yang lainnya? Apakah Yamaha juga bisa seperti itu? Bisa. Namun di KOG ini ada kelebihannya teman-teman. Nah, di bawah bulir ini namanya tombol kategori. Nah, kategori apa yang mau kita pilih? Nih. Nah, ini adalah kategori string. Kalau kita kategori plus, maka dia akan kategori lain. Nah, ini adalah kategori core. Kita plus lagi. Ini adalah kategori brass and trumpet. Nah, seperti itu ya. Seperti Yamaha, tetapi dia tidak spesifik. Kalau Yamaha kan langsung tekan brass, dari piano juga bisa ya. Tapi kita bisa melakukan hal yang sama dengan Yamaha, namun kita harus menghafal. Nah, di sini ada tombol numeric. Nah, di sini tombol numeric ini berfungsinya sama seperti Yamaha, namun disisipkan tombol kategori di bawahnya ini. Nah, di KOG-nya ini punya banyak kelebihan. Tidak layar sentuh dan suaranya juga sama seperti KOG PA series dan juga hybrid ya. Bisa dipakai untuk
elektronan. Sama seperti keyboard yang sangat entry level ya istilahnya. Nah, misalnya kita mau pergi ke piano, saya pencet 001. Nah, ini piano, grand piano. Atau kalau misalnya kalian bingung nggak bisa mencet nomor, nah misalnya kita kembali ke string tadi, saya udah hafal kebetulan. Nah, kalian bisa pencet yang ini, grand piano button. Nah, maka dia akan berubah menjadi grand piano. Nah, kayak gitu. Nah, bagaimana dengan memilih style? Sama teman-teman. Nah, di sini tombol stylenya ini kalian tekan. Nah, kita ada di kategori 1 ya. Nah, kategori 1 ini adalah pop. Nah, kalau kita mau pindah ke rock, jadi tekan aja kategorinya ini 2 kali, 3 kali atau 2 kali, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 4. Nah, ini rock semua. Bagaimana dengan cara berpindah secara sedikit-sedikit ataupun di rock saja? Misalnya rocknya ada berapa jenis? Teman-teman bisa pakai tombol yang ini. Di sebelah kiri 0 dan di sebelah kanan 0 itu adalah min dan plus, bintang dan pagar. Tombol yang ini kalian pakai untuk menambah, ini untuk mengurangi. Sama seperti Yamaha teman-teman. Jadi tidak semuanya layar sentuh. Sama juga dengan tombol ini. Ini dia akan berpindah kategori secara otomatis kalau kita gulir terus. Nah, ini kita udah di kategori lain nih, tanpa harus menekan tombol kategori. Tapi lebih cepatnya memakai tombol ini. Kalau yang ini malah lama gitu. Nah, misalnya saya mau pergi ke kategori Indonesian version. Saya ke nomor 1 dulu, 001. Kemudian saya min kategori di sini. Nah, di sini teman-teman bisa memilih stylenya. Nah, ini dia Indonesian version. Di sini ada style dangdut dan lain-lainnya. Nah, seperti ini. Nah, dia juga bawa teman-teman, sama seperti di keyboard yang PA series. Sama suara gendangnya juga percis. Ini kita hilangin ya. Nah, sama seperti itu suara gendangnya, sama seperti keyboard PA series. Nah, saya mau cari dangdut yang lebih bagus. Ini dia. Nah, dia di sini sudah include teman-teman. Nah, hal apa yang di keyboard ini bawa? Keyboard ini membawa sesuatu teman-teman. Nih. Tuh. Sekarang bisa USB teman-teman. Dengan harga yang minim, teman-teman bisa melihat tombol ini, lubang ini. Yeay. Kabar baik kan? Sangat baik sekali buat teman-teman yang suka elektron, suka karaoke. Bisa putar MP3 nggak, Kak? Jawabannya bisa. Sangat bisa sekali. Dan bisa putar song MIDI nggak, Kak? Jawabannya bisa. Terus, bisa tambah style juga nggak, Kak? Jawabannya bisa. Namun, di sini kekurangannya tidak bisa bikin style. Kayak gitu, teman-teman. Kalau di PA series yang saya tahu, itu bisa bikin style. Kalau di sini nggak bisa. Nah, itu aja. Nah, terus gimana cara ngubah tempo dan sebagainya? Nah, kalau di PA series itu tombolnya itu selalu ada di sini ya. Kita ngubah tempo harus putar ini baru melambat mencepat. Kalau ini kan dia memindah style. Nah, kalau mau ngubah tempo, teman-teman di paling kanannya ada tombol tuh, tab tempo. Nah, dia kan temponya lock tuh. Lock ya. Jadi terkunci. Walaupun teman-teman gulir, dia kan ngubah style. Nah, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman tekan ini, kemudian teman-teman tekan shift ini, lihat apa yang terjadi di layar? Temponya akan berubah. Nah, seperti itu. Bisa kita buktikan. Nah, seperti itu. Tapi kalau tanpa ditekan shift, misalnya saya ada di style. Saya tekan tab tempo ini. Hop. Kemudian saya nggak tekan shift. Apa yang terjadi? Nggak akan berpengaruh pada temponya, malah ngubah di kategori style tadi. Tapi kalau saya tekan shift-nya, tekan ini, temponya bakal berubah. Sama juga dengan run push teman-teman. Run push itu berfungsi untuk bermain di mana. Misalnya saya ada si ibu-ibu nyanyi, nadanya ketinggian Pak gitu. Dia menyanyi lagu apa? Misalnya dia pengen main di F, saya naikin aja ke F. Nah, dia udah main di F nih. Jadi run push-nya ini langsung tombolnya di sini. Jadi tidak ada tombol fungsi lagi. Nah, biasanya teman-teman yang punya Yamaha PSRE
itu biasanya harus tekan tombol setting ini baru bisa ketemu tempus. Kalau ini nggak perlu. Nah, bagaimana cara mengubah oktav? Biasanya kan di keyboardnya ada oktav. Kalau ditekan sekali terhapus. Nah, ini kan nggak bakal bisa merubah oktav. Nah, teman-teman bisa tekan tombol yang tadi ini, shift. Kemudian teman-teman turunkan 1 oktav. Nah, ini turunkan 1 oktav. Bisa turun lagi ya? Bisa. Terus kalian naikin lagi sampai di atas. Nah, paling tinggi bisa nih. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dengan tombol yang sederhana. Walaupun tombolnya minim tapi banyak fungsinya. Sama seperti ini. Nah, keyboard Korg PA series itu memiliki 4 variasi. 2 variasi feel dan 4 variasi style. Ini juga sama, dia punya 4 variasi. Nah, cara memakai variasinya di sini ada tombol, teman-teman. Ini adalah tombol variasi 1 dan 2. Kenapa bisa begitu? Karena di satu tombol ini ada 2 variasi. Nah, ini saya munculin dulu. Nah, bagaimana cara mengubah ke variasi 2? Tinggal tekan aja 2 kali. Tekan 2 kali. Atau tekan sekali. Kalau nggak mau tekan 2 kali, tekan sekali. Nah, itu dia pindah ke variasi 2. Variasi 3 gimana? Tekan tombol sebelahnya. Ini variasi 3. Ke variasi 4 gimana? Tekan 2 kali. Tekan sekali lagi. Nah, seperti itu. Terus feel-nya. Nah, di feel variasi 1 dan 2 ini ada satu feel di sini. Ini tombol feeling-nya. Saya mau feel ke variasi 2. Jadi gini caranya. Tekan feel dulu. Up 2. Nah, variasi 2 kan. Variasi 3. Feel 3. Udah. Feel lagi variasi 4. Nah, seperti itu. Sama seperti Yamaha, teman-teman. Walaupun keyboardnya sederhana tapi punya 4 variasi juga. Dan worth it banget dipakai untuk iring-iringan serta nyanyi gitu. Nah, bagaimana cara tunanetra untuk men-setting? Misalnya dia ingin mencari sesuatu. Bisa, teman-teman, karena sekali lagi saya bilang ini tidak layar sentuh. Dan juga suaranya hampir sama dengan keyboard pada umumnya. Maksudnya dengan keyboard hybrid ya, seperti PA series ya. Nah, kayak gitu. Teman-teman bisa langsung. Kalau saya sih lebih mending kalau mencari voice, saya lebih mending begini. Lebih cepat ya. Nah, lebih cepat. Tapi kalau nyari style saya nggak menyarankan seperti itu. Saya lebih mending main di sini. Nah, kategori apa kayak gitu. Baru kita cari stylenya kayak gitu, teman-teman. Jadi sangat akses. Pertanyaan teman-teman, apakah akses? Biasanya kan keyboard mengeluarkan touchscreen. Tidak, nih akses. Akses sekali. Dan tidak mengecewakan dah. Gitu, teman-teman. Feedbandnya juga ada 2. Feedbandnya juga sama seperti Korg ya. Ke atas ini untuk modulizer, kemudian kanan kiri ini untuk feedband. Sama, teman-teman. Jadi sudah punya feedband, sudah punya modulator. Volumenya juga simple. Dan volumenya digitalisasi, teman-teman ya. Nah, jadi tidak akan mudah kotor. Kayak gini. Biasanya volume Yamaha itu paling cepat kotor. Kalau ini tidak akan mudah kotor. Dia karena rapat nih. Bisa sih, bisa kotor, tapi waktunya lama. Dan tombolnya juga tidak seperti Korg PA series ya. Tombolnya kecil-kecil kayak gitu, lonjong-lonjong gitu. Kalau ini enggak, dia bervariasi. Ada yang lonjong seperti ini, ada yang lebar, ada yang seperti ini juga. Nah, kayak gitu. Gitu, teman-teman. Jadi sekali lagi, jika teman-teman ingin mencari keyboard murah dan juga worth it buat para tunanetra, silahkan pilih merek yang sesuai dengan budget teman-teman. Seperti halnya saya pakai Korg ini karena budgetnya memang sesuai dengan itu. Namun kalau teman-teman ingin yang di atasnya seperti Yamaha PSRS 700, 750 dan sekarang sudah muncul 970, 770, itu teman-teman harus punya budget yang lebih. Gitu, teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Harapannya teman-teman suka ya. Kalau memang baru mampir di channel ini, sekali lagi hit tombol subscribe. Nah, itu udah muncul tuh tombol subscribe.
Saya tunggu aja biar diklik. Oke, makasih. Kita hilangin. Sekarang mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apapun yang saya berikan di sini. Mungkin teman-teman kesulitan mencari keyboard murah dan sebagainya. Nah, disinilah tempatnya untuk belajar teman-teman. Nah, nanti di part kedua, teman-teman boleh komen nanti di bawah. Mungkin teman-teman ingin mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada di keyboard ini, ataupun bagaimana cara saya untuk memutar musik atau memutar MP3 yang ada di keyboard ini. Ya, teman-teman bisa tanya, nanti kita akan praktekkan sekalian. Jadi khusus buat teman-teman tunanetra juga bisa mengikutinya, karena saya akan memberitahu bagaimana caranya dan juga step by stepnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya Didi Satria dari channel Bali Blend mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, don't mention it. Hit tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar kalian tahu apa yang saya bagikan. Gitu teman-teman. Sekali lagi selamat hari ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.